Sunan Bonang dilahirkan pada tahun 1465 dengan nama Raden Maulana Makdum Ibrahim. Dia adalah putra Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Bonang adalah sebuah desa di Kabupaten Rembang. Nama Sunan Bonang diduga adalah Bong Ang sesuai nama marga Bong seperti nama ayahnya Bong Swi Ho alias Sunan Ampel. Sunan Bonang wafat pada tahun 1525 M, dan saat ini makam aslinya berada di Desa Bonang. Namun, yang sering diziarahi adalah makamnya di Kota Tuban. Lokasi makam Sunan Bonang ada dua karena konon, saat dia meninggal, kabar wafatnya dia sampai pada seorang muridnya yang berasal dari Madura. Sang murid sangat mengagumi dia sampai ingin membawa jenazah dia ke Madura. Namun, murid tersebut tak dapat membawanya dan hanya dapat membawa kain kafan dan pakaian-pakaian dia saat melewati Tuban. Ada seorang murid Sunan Bonang yang berasal dari Tuban yang mendengar ada murid dari Madura yang membawa jenazah Sunan Bonang. Mereka memperebutkannya. Dalam serat Darmo Gandul, Sunan Bonang disebut Sayyid Kramat merupakan seorang Arab keturunan Nabi Muhammad. Terdapat silsilah yang menghubungkan Sunan Bonang dan Nabi Muhammad, butuh rujukan. Sunan Bonang, Makdum Ibrahim, bin Sunan Ampel, Raden Rahmat, Sayyid Ahmad Rahmatillah bin Maulana Malik Ibrahim bin Syekh Jumadihil Kubro, Jamaluddin Akbar Khan bin Ahmad Jalaluddin Khan bin Abdullah Khan bin Abdul Malik Al-Muhajir dari Nasrabad, India, bin Alawi Amil Fakih dari Hadramaut bin Muhammad Sohib Mirbat dari Hadramaut bin Ali Koli Kosam bin Alawi Atsani bin Muhammad Sohibus Saumiah bin Alawi Awal bin Ubaidullah bin Muhammad Syahril Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib dari Fatimah Az-Zahra binti Muhammad SAW. Sunan Bonang banyak mengubah sastra berbentuk suluk atau tembang tamsil. Antara lain suluk Wijel yang dipengaruhi kitab Al-Sidi karya Abu Said Al-Khair. Sunan Bonang juga mengubah tembang Tambaati dari bahasa Jawa, berarti penyembuh jiwa, yang kini masih sering dinyanyikan orang. Ada pula sebuah karya sastra dalam bahasa Jawa yang dahulu diperkirakan merupakan karya Sunan Bonang dan oleh ilmuwan Belanda seperti Skriket disebut Het Boek van Bonang atau buku Sunan Bonang, tetapi oleh G.W.J. Drewes, seorang pakar Belanda lainnya, dianggap bukan karya Sunan Bonang, melainkan dianggapkan sebagai karyanya. Dia juga menulis sebuah kitab yang berisikan tentang ilmu tasawuf berjudul Tanbihul Ghafilin. Kitab setebal 234 halaman ini sudah sangat populer di kalangan para santri. Sunan Bonang juga mengubah gamelan Jawa yang saat itu kental dengan estetika Hindu. Dengan memberi nuansa baru, dialah yang menjadi kreator gamelan Jawa seperti sekarang. Dengan menambahkan instrumen bonang, gubahannya ketika itu memiliki nuansa zikir yang mendorong kecintaan pada kehidupan transendental, alam malakut. Tembang Tomboati adalah salah satu karya Sunan Bonang. Dalam pentas pewayangan, Sunan Bonang adalah dalang yang piawai membius penontonnya. Kegemarannya adalah mengubah lakon dan memasukkan tafsir-tafsir khas Islam. Kisah perseteruan Pandawa Kurawa. Sunan Bonang juga terkenal dalam hal ilmu kebatinannya. Ia mengembangkan ilmu zikir yang berasal dari Rasulullah SAW. Kemudian dia kombinasi dengan keseimbangan pernapasan, butuh rujukan, yang disebut dengan rahasia. Alif Lam Mim, yang artinya hanya Allah SWT yang tahu.
Sunan Bonang juga menciptakan gerakan-gerakan fisik atau jurus yang dia ambil dari seni bentuk huruf hijaiyah yang berjumlah 28 huruf dimulai dari huruf alif dan diakhiri huruf ya. Ia menciptakan gerakan fisik dari nama dan simbol huruf hijaiyah adalah dengan tujuan yang sangat mendalam dan penuh dengan makna. Secara awam penulis artikan yaitu mengajak murid-muridnya untuk menghafal huruf-huruf hijaiyah. Dan nantinya setelah mencapai tingkatnya diharuskan bisa baca dan memahami isi Al-Quran. Penekanan keilmuan yang diciptakan Sunan Bonang adalah mengajak murid-muridnya untuk melakukan sujud atau sholat dan zikir. Hingga sekarang ilmu yang diciptakan oleh Sunan Bonang masih dilestarikan di Indonesia oleh generasinya dan diorganisasikan dengan nama Padepokan Ilmu Sujud Tenaga dalam Silat Tauhid Indonesia.